Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fadilah dari jurusan Sosiologi kelas 2E dengan NIM 123803019 sebagai pemenuhan tugas kewarganegaraan. Di sini saya akan mengambil studi kasus tentang pelanggaran lalu lintas, yaitu sen kanan belok kiri. Pelanggaran lalu lintas, terutama lampu sen yang tidak sesuai dengan arah yang diinginkan, seringkali menyebabkan kebingungan dan potensi kecelakaan di jalan raya. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah penggunaan sen kanan untuk belok kiri. Praktik ini tidak hanya menyalahi aturan lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Seperti yang ada dari pasal 112 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berbalik arah tanpa memberikan isyarat dengan lampu sen ataupun tangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda sebesar Rp250.000. Berikut simak videonya. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Sinta Fadilah dari jurusan Sosiologi kelas E semester 2. Di sini saya akan mewawancarai mengenai oknum yang telah melanggar pelanggaran lalu lintas yang sen kanan tetapi belok kiri. Baik, mohon izin. Sebelumnya, maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang menyinggung. Iya. Perkenalkan dulu, nama Teteh siapa? Nama aku Danisa. Teteh, di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang mengenai pelanggaran yang telah Teteh langgar saat berkendara motor. Yang pertama, bisa Teteh jelasin kenapa Teteh memberikan isyarat sen kanan tetapi belok kiri? Oke, mungkin aku pernah ngelakuin itu ya. Aku ngesennya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Nah itu tuh sebenarnya aku lakuin tanpa sadar gitu, di luar sadar aku. Jadi aku keteledoran aku juga, kayak aku sebenarnya udah ngesen ke kanan nih, tapi tiba-tiba aku belok kiri. Itu teh dikarenakan sebelum belok di tempat itu yang aku sen kanan belok kiri, itu tuh bekas aku belok sebelumnya. Jadi pas sebelumnya aku emang belok ke kiri, nah belum dimatiin. Nah pas aku mau belok lagi, kan lihat di situ tuh di motor tuh udah nyala, ternyata itu tuh salah, nggak belok ke yang aku mau. Jadi terjadilah itu sen kanan belok kiri kayak gitu. Baik, lanjut pertanyaan kedua. Apakah Teteh nyadar bahwa pengguna isyarat yang salah bisa membahayakan pengendara lain? Iya, aku nyadar banget karena lagi-lagi aku pernah jadi oknumnya. Jadi waktu itu aku lagi berkendara bawa motor yang bekas tadi itu, yang bekas belok sebelumnya, aku ngelakuin sen kanan belok ke kiri. Nah di belakangnya itu tuh ada motor. Jadi pas aku mau belok itu nyaris terjadi kecelakaan. Dia kan mau nyalip ya lewat kiri. Nah aku tuh ngesennya ke kanan, mungkin dikiranya dia aku bakal belok ke kanan, tapi aku tuh tiba-tiba belok ke kiri. Nah pas dia mau nyalip, jadi ketubruk lah ban belakang aku, dan untungnya itu nggak sampai terjadi kecelakaan. Pertanyaan ketiga, apakah ada alasan khusus mengapa Teteh tidak memberikan isyarat yang sesuai? Nah itu sebenarnya sebagai pengemudi ya, terlebih juga aku pasti ya kalau lagi berkendara aku pengen juga ngasih isyarat yang benar. Cuman lagi dan lagi itu keteledoran aku ketika berkendara, dan juga harus jadi reminder buat aku ke depannya biar lebih baik lagi jadi saat berkendara. Baik, Teh, lanjut yang pertanyaan yang keempat ya. Apakah Teteh mengetahui aturan lalu lintas yang penggunaan isyarat yang benar? Iya, sebenarnya aku juga tahu ya Teh ya, untuk penggunaan isyarat saat berkendara yang benar, dimana kalau kita udah ngesen ke kanan harusnya kita belok ke kanan, dimana kita harus udah ngesen ke kiri harusnya kita belok ke kiri. Cuman lagi dan lagi itu keteledoran aku kalau ketika berkendara, dan juga sebenarnya aku tahu rambu-rambu lalu lintas juga harus kayak gimana gitu kan saat di jalan. Cuman emang itu kesalahan pribadi aku, dan harusnya dan kedepannya aku bisa lebih baik lagi ketika berkendara dan lebih hati-hati lagi. Baik, lanjut pertanyaan yang terakhir ya Teh. Apakah Teteh pernah mendapatkan teguran atau sanksi dari pihak berwenang terkait perilaku ini? Iya, yang tadi aku pernah bilang, aku pernah mau belok ke kiri tapi aku ngesennya ke kanan, dan di belakang ada motor, dan itu tuh lebih tepatnya di situ tuh lagi ada polisi yang lagi patroli, lagi jaga. Nah di situ tuh
aku apa namanya kan hampir terjadi kecelakaan kan. Nah, otomatis kan warga sekitar pun pasti datang kan kalau misalkan ada suatu hal kayak terjadinya kecelakaan gitu. Nah, itu tuh ada polisi juga. Terus polisi juga ngingetin ke aku, memberi teguran ke aku bahwasannya kalau misalkan kita berkendara tuh harus lebih hati-hati. Harus dilihat juga nih ketika kita mau belok tuh dicek lagi ini udah bener gak ngesennya ke kanan atau ngesennya ke kiri. Nah, itu dari aparat udah ada teguran ke aku pribadi. Cuman kalau untuk sanksinya mungkin aku diberi peringatan dulu sih, belum sampai ke sanksi karena aku baru-baru aja melakukannya. Baik Teh, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Maaf juga bila ada pertanyaan yang menyinggung Teh. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Mungkin ini juga biar jadi pelajaran buat aku ke depannya. Terima kasih Teh. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat mengenai oknum yang telah melanggar pelanggaran lalu lintas. Baik Teh, perkenalkan nama saya Sinta Fadila. Saya dari mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati akan mewawancarai Teteh mengenai pandangan Teteh yang pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, menurut Teteh, apa faktor-faktor yang menyebabkan pengendara menggunakan sen kanan saat belok kiri? Kalau menurut pandangan saya pribadi itu mungkin salah satu faktornya karena kurang teliti kali ya. Kadang kan ada pengguna motor yang kadang lupa gitu buat ngeganti sennya. Teh, lanjut pertanyaan kedua. Seberapa besar sih pengaruh pelanggaran penggunaan sen kanan untuk belok kiri terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas menurut Teteh? Sangat besar banget ya pengaruhnya. Soalnya pengaruh dari sen kanan belok kiri itu ada dua pihak yang dirugiin tuh, baik dari oknum maupun pihak lain yang kena imbasnya gitu. Jadi kayak bakal ngakibatin kecelakaan yang fatal sih. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak berwenang untuk mengurangi pelanggaran ini? Bisa dengan cara ini sih edukasi. Contohnya kayak sosialisasi di masyarakat gitu kan bisa. Itu sih. Ya. Terima kasih Teh. Nah, itu dia sedikit cuplikan dari pandangan oknum dan masyarakat sekitar. Lalu apa sih solusinya? Nih saya akan kasih tahu ya. Yang pertama, pahami dan patuh terhadap aturan lalu lintas. Pahami rambu lalu lintas saat peraturan lalu lintas yang berlaku. Yang kedua, berikan lampu sen yang benar saat akan berbelok. Pastikan untuk selalu memberi sinyal yang sesuai dengan arah yang akan Anda tuju. Selanjutnya yang ketiga ada cek dan periksa sistem lampu sen. Pastikan sistem lampu sen kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada hindari kebiasaan buruk. Jangan terbiasa memberi sinyal yang salah ketika berkendara, karena sebagai bentuk isyarat kepada pengendara lain atau pengendara di belakang lainnya. Selanjutnya ada latih kesadaran berkendara. Tingkatkan kesadaran dan perhatian Anda saat berkendara. Lalu, ikuti pendidikan lalu lintas. Nah, sebisa mungkin harus mengikuti kursus atau pelatihan tentang lalu lintas dapat membantu Anda lebih memahami apa itu peraturan lalu lintas dan kepentingan keselamatan. Nah, kesimpulannya, jadi pelanggaran lalu lintas, terutama lampu sen yang tidak sesuai dengan arah yang diinginkan, seringkali menyebabkan kebingungan dan potensi kecelakaan di jalan raya. Seperti yang tadi saya katakan, pasal 112 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berbalik arah tanpa memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau tangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda sebesar Rp250.000. Jadi kita sebagai pengendara atau masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menggunakan sepeda motor, karena agar tidak terjerat dalam pasal tersebut dan juga agar menjaga keselamatan diri Anda sendiri dan juga orang lain. Terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.